warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua teman-teman aku yang ada di media sosial. Jadi ini dari kemarin 2 hari yang lalu aku baru memunculkan jati diri aku lagi kepada publik. Ya, semoga ini didengarkan banyak orang. Dan di sini aku akan klarifikasi dan meminta maaf atas apa yang terjadi selama ini dan menggegerkan dunia sosial, ya. Jadi yang dirugikan, yang maupun saya maki-maki gitu kan dari sini. Aku nggak tahu nih captionnya kalian apa, mau caption love, mau caption marah, mau nertawakan saya anggap semuanya sama gitu ya. Intinya saya mau minta maaf dan menjelaskan sedetail apakah seruat apakah masalah saya ini. Wow, ini langsung 155. Aku juga kangen sama kalian guys. Ya, pertama gini ya guys ya. Oke, jadi aku akan bilang, aku minta maaf buat orang-orang, terutama mbak-mbak yang sudah menggadai maupun mengkredit di aku dan menjual barangnya di aku. Sudah aku kata-katain, sudah aku maki-maki, ya, sudah aku hina, sudah aku lecehkan lewat tulisan saya, ya, pemegang Facebook Arum Yohanes dan bernama asli Wilujeng Semi. Saya meminta maaf sebesar-besarnya ya, karena manusia tuh nggak luput dari kata khilaf ya guys ya. Dan selagi saya masih dikasih nafas, saya mau minta maaf kepada kalian semua, dan saya berharap kalian masih tetap baik dan mau berteman sama saya ya. Saya minta maaf dari dalam hati saya ya guys ya. Mohon maaf ya mbak-mbak yang sudah dilecehkan, dimaki, dimarahin, diblokir, dihina, dizolimi, dibully ya. Saya maaf lahir batin ya mbak ya. Nah, dan dari sini saya berterima kasih sama pihak pertama Koko Faisal, Mbak Alena, Toko Pientang, Mbak Alena, KDEI, teman-teman di sekeliling aku seperti Adi Yohanes, Mbak Devina, Mbak Via ya. Dari kasus inilah aku bisa keluar dari cengkeram majikan aku. Aku udah melawan dari majikan aku ya. Selama ini kemana larinya uang itu ya, kemana? Harusnya tuh Arum tuh kaya gitu kan. Aku nggak punya apa-apa Ci. Jadi perlu kalian ketahui, uang kalian nggak pernah aku makan sendiri guys. Dah, di sini pun aku tanggung jawab buat mengembalikan semua total dari mbak-mbak yang menggadai, mbak-mbak yang mengkredit. Jadi yang gadai akan balik gadai. Barang itu nggak pernah aku jual C. Semuanya masih ada. Nggak akan pernah hilang satupun. Barang datang ke saya berapa, kembali ke kalian itu tetap nominalnya. Cuma buat mbak-mbak yang kredit, itu aku balikin uang DP utuh ya. Jadi karena pesennya dari KDEI, kalau barang kredit kasih balik barang. Kalau barang gade kasih balik barang. Kalau kredit kasih balik uang, biar semoga cepat selesai. Dan saya sudah mulai berjuang mengembalikan hak-hak mereka. Dan bagi orang lain yang gak ada sangkut pautnya sama saya, mencela saya, menghina saya, bahkan membuli saya ikhlas ya. Saya ikhlas dikatakan apapun ya. Bahkan kalian yang gak punya sangkut pautan sama saya ikut membuli saya, gak apa-apa mbak. Ini udah resiko ya. Jadi saya udah mau minta maaf sama siapapun yang saya celah ya guys ya. Selagi saya masih bernapas, saya minta maaf. Saya berterima kasih buat tim-tim yang udah memberikan motivasi ke saya, membangunkan saya ya buat melawan majikan. Karena selama ini majikan ikut andil dari hasil jualan saya. Nah, nominalnya nggak kecil guys, gede. Bahkan mungkin kalian yang denger aja nggak sanggup
Ya kalian yang denger aja udah gak sanggup guys. Nominal gede berapa kalian kerja? Kurang lebih 9 tahun. Pertama 2020 Januari sampai Desember saya masih bernapas ya. Saya gak lupa hitungan. Nenek aku invest ke aku 100.000. Dia meminta per bulan ngasih 40.000. Aku gak kuat. Akhirnya aku kasih dia 35. Kalian bisa lihat aku seberapa bebas. Kayak orang nggak punya sangkut pautan sama majikan, keluar masuk rumah, mau live di toko sesuka hati. Kenapa Mbak Arum bisa kayak gitu sebebas? Karena Mbak Arum juga ngasih invest hasil ke majikan. Nah, jadi ada sesuatu yang diminta dari majikan ya guys ya. Oke, Januari sampai Desember guys. Kamu bayangin 1 tahun. 35 kali 1 tahun berapa guys? 420.000 NT dolar ya guys ya. Udah 420.000 ya guys ya. Itu udah fantastik nominalnya. Akhirnya Januari kemarin aku cekcok sama nenek karena aku gali lubang tutup lubang, keluar dari sana kembali ke sini, dari modal aku pakai buat ngasih bonus. Akhirnya ya inilah aku terjerat sendiri guys. Nah akhirnya Januari aku nggak lupa guys, ingatanku masih jernih. Aku ngasih nenek berapa? 25.000. Itu pun harus cekcok dulu guys. 25.000 kali 7 bulan guys, sampai Juli. Kalian bayangin lagi ini totalnya. Gila kan? 175.000 guys. Ditambah 420. Udah berapa? Bulan 8 kemarin guys, aku udah gak sanggup. Aku cekcok lagi sama dia. Aku berantem lagi. Gak ada pembantu ngasih hasil sama majikan. Dan dia bilang, gak ada majikan ngasih izin pembantu bebas. Itu ya. Tapi kalian udah ngizinin aku dagang, tapi kalian mengambil hak saya terlalu tinggi. Itu nenek dulu ya. Akhirnya Agustus aku ngasih dia 15.000 guys. Ini mulai aku stop. Jadi uang masuk ke tangan nenek dengan modal 100.000, dia udah mengantongi uang saya 610.000 guys. Hasil yang sangat gila nggak? Kalau ini bisa aku tarik balik, urusan sama anak-anak 1 sampai 30 udah clear. Uangnya masuk ke nenek. Tapi aku bilang ke KDEI, aku nggak ada bukti. Karena yang 30.000 kita main cash. Jadi lewat omongan. Aku juga nggak rekam. Bodohnya aku di situ guys. Ya, aku juga bodoh. Aku juga pandai mencari pembeli. Kalau aku dikatakan penipu, saya nggak pernah menipu barang secuil pun mbak. Nggak pernah menipu. Saya mengembalikan ya. Saya mengembalikan hak kalian secara cicil. Ya, saya udah janji. Tapi bodohnya saya itu, saya dieksploitasi seperti ini, saya enjoy aja. Saya menikmati guys. Gila kan Arum? Faktanya ini kebodohan yang saya miliki. Akhirnya kemarin aku ngomong apa aja ke KDHI tentang nenek aku, tapi karena aku nggak punya bukti, cuma bukti 5.000 NT per setahun setengah, itu udah totalnya 100 ya guys ya. KDI bilang, udah kalau kamu bisa ngebuktikan yang 100.000 itu, nenek kamu jangan dibalikin uangnya. Kalau kamu bisa merekam lagi percakapan yang 350.000 sama 175 sama 15.000 kamu rekam, bisa jadikan kamu bukti, usut ke kantor polisi. Kamu akan dapat kembali hak kamu yang udah keluar ya guys ya. Tapi setelah itu majikan aku kan, aku bahas nih kemarin. Aku bilang, majikan aku dapat hasil 70.000 per bulan dari aku dengan modal 375.000 guys. Ya gali lubang tutup lubang. Aku ngaku guys. Nah, dari situlah aku menjanjikan dia 70.000 guys. Gaji kalian berapa bulan? 4 bulan guys. Aku kasih 1 kali. Setelah itu aku udah gak kuat, Pak, ini kalau ngasih 70.000 kebanyakan, aku turunin lagi ya 40.000. Akhirnya negosiasi 40.000 aku berjalan sampai 6 bulan guys. 6 bulan bosku menerima aliran dana dari aku 40.000 sebulan ya, kali 6 bulan. Padahal itu 1 tahun, tapi di buku catatan gak ada 1 tahun. Yang bisa dibuktikan cuma 6 bulan. Akhirnya bosku nyerah, bosku bersilat lidah.
dia nggak ngasih aku bonus, tapi dia nyaur utang gitu kan. Padahal pagi sebelum KDEI datang, aku bilang ke bosku, Pak pinjem uang. Bosku jawabnya apa? Kamu aja ngutang sama saya juga nggak dikasih kembali, ini mau ngutang lagi. Nah, jadi pagi itu bosku masih menganggap aku ngutang ke dia 375.000 NT guys. Giliran KDEI datang, dia bilangnya apa? Pembantuku nyicil aku per bulan 40.000, dikalikan 6 bulan, ditambah lagi cicilan 70.000. Aku kaget. Nah, berarti aku udah gak punya utang kan sama kamu, Pak? Udah gak punya. Berarti aku nanti tanggal 1 ada gajian dong, Pak? Ada. Nah, alhamdulillah, dari aku debat kayak gini, aku jujur, paling gak aku bisa mendapatkan kembali hak saya, gajian saya guys. Aku bilang ke KDEI, nanti kalau kalian pulang, apakah majikan aku kalau menyuruh aku ngembalikan lagi 375.000, aku harus ngembalikin? Jangan, majikan kamu udah gak berani itu. Dia udah jerah. Mereka bertiga saksinya. Ya alhamdulillah di sini guys. Dan kalau nenek kamu meminta uang lagi ke kamu rekam. Ini udah nggak bener. Nah dari situ KDEI pulang kan aku bikin perjanjian. Sebisa mungkin siapa aja yang udah menjadi korban penipuan saya saya akan mengembalikan secepatnya ya guys. Doain ya guys ya. Jadi saya masih bisa berjualan walaupun saya reseller, karena mulai sekarang saya nggak akan bisa menjual barang pakai live. Jadi saya sekarang seperti kalian, pembantu ada di rumah, nggak keluar masuk ke rumah guys. Saat aku udah dibatasi sama majikan aku, kamu nggak boleh jualan online. Kalau kamu seperti reseller cuma upload gambar dari toko, majikan masih ngizinin ya. Jadi saya bertahan di sini sampai bulan 3. Kalau ada yang bilang saya dipecat, saya masih di sini guys, masih di sini. Dan saya juga sebisa mungkin, sekuat mungkin saya akan mengembalikan hak-hak kalian. Jadi saya bukan penipu. Sekali lagi mohon maaf buat mbak-mbak yang udah menggadai saya zolimi, buat mbak-mbak yang kredit saya maki-maki, dan buat Mbak Alena yang udah saya bully, maupun buat Cecil yang udah saya bully, saya minta maaf. Saya nggak menyalahkan pihak manapun, karena saya jualan online ketahuan sama pihak yang berwajib. Karena orang jualan online itu kan artinya dia melanggar aturan visa. Ya, kita visa pembantu. Kenapa kamu jualan online? Giliran kamu ketangkep, jangan menyalahkan orang lain. Saya mulai ikhlas pribadi, saya nggak mau menyalahkan siapapun. Ini saya anggap resiko. Jadi buat mbak-mbak yang di luar sana masih jualan online, pakai rekening kalian. Semoga kalian bisa berhati-hati dari kasus ini ya, dari kasus si Arum. Kalian bisa belajar bahwa menyalahgunakan visa itu sangat berbahaya. Jadi kalian harus hati-hati ya guys ya. Ini pesan saya pada kalian. Biar saya yang dilihatkan keluar publik ya, bahwa saya ini menyalahgunakan visa. Jadi kalian yang belum kena razia pemerintah, cukup hati-hati ya guys ya. Nah, pokoknya saya berterima kasih buat orang-orang yang udah ngedukung aku, menyadarkan aku untuk aku melawan majikan aku ya. Jadi sekarang aku udah ada hasil tetap dari majikan aku, gajiku 20.500, bisa bertahan sampai bulan 3. Nah, jadi kalau Koko Faisal kemarin kenapa menyuruh aku stop, jangan posting sesuatu, jangan balas komen sesuatu. Sebenarnya saya udah mau membalas komen-komen kalian, saya udah mau mengatakan apa yang harus saya katakan ya guys ya. Saya mau berterima kasih sama kalian yang masih simpatik sama saya ya guys ya. Tapi saya nunggu perintah dia. Dan tadi udah dikasih izin, saya mau klarifikasi, mau minta maaf kepada seluruh jajaran sosial media yang sudah dirugikan sama Arum, rugi secara uang, rugi secara perasaan, rugi secara waktu. Saya akan balikin hak kalian ya. Jadi Koko sama Mbak Alena juga berpesan, kalaupun Arum mau jualan lagi, jualan lewat cash. Jadi barang datang dibayar. Jangan percaya untuk
kredit, karena Arum bisa aja menipu ya. Jadi kalau mau beli lagi ke saya cuma reseller ya, saya bukan penyetok, saya bukan pengirim, saya reseller mbak, nggak akan ada live di toko. Jadi gambar-gambar yang aku posting nanti gambarnya pihak toko, bukan tangan saya. Jadi kalau kalian masih pengen membeli barang dari saya, silakan, itu secara pembayaran di tempat, jangan ditransfer dulu ya, takutnya nanti ditipu lagi. Dan saya akan bilang rekening nama Wilujeng Semi, nomor saya sudah diblokir. Jadi kalian, saya harap jangan mentransfer uang ke rekening saya. Saya sudah nggak bisa memakai rekening nama saya sendiri, sudah diblokir CCCC. Oke, jadi sekarang kan saya udah jujur, uang lari kemana, ke bosku udah berapa, ke nenek udah berapa guys. Itu udah bisa menutup uang kalian yang saya jadikan tipuan ya guys ya, itu sangat tinggi banget. Nah yang kedua, saya mau jujur soal invest ya guys ya. Jadi buat teman-teman, mungkin kalau kalian pegang invest, diteliti lagi ya guys ya, totalnya. Jangan besar pasak daripada tiang kayak Arum nih, besar pengeluaran daripada pemasukan. Ini Arum bodoh banget nih ya, aku bodoh guys, tapi aku pintar untuk mencari pembeli. Aku bodoh secara pengelolaan uang, sangat bodoh ya. Jadi kalau kalian pemegang invest, harap kalian lebih diteliti lagi guys, karena aku menginvestkan sesuatu ya guys ya, aku sendiri yang remuk, aku sendiri yang bangkrut, nama aku udah jelek, nasib aku udah di depan mata, udah hampir mau dipenjara guys. Nah invest aku akan bahas dulu satu, aku gak mau nutupin, jadi aku akan bongkar nih ya. Jadi nama Facebook aku akan sebut dulu, nama Facebook Mbak Erik Lestari satu ya. Dia invest ke aku tahun 2020 kurang lebih 50.000 per bulan, aku kasih dia 7.500 sampai setahun setengah ya, kita anggap setahun gih, kita anggap setahun. Oke, 75.000 kali setahun, nominalnya udah berapa ya guys ya, 7.500 kali 12, 90.000 guys, modalnya 50, udah dapet 90.000. Jadi kalau aku nggak ngembalikan modal invest, aku nggak salah dong. Nah invest bisa ditarik balik modalnya. Kalau Arum si pemegang invest ini kaya raya, sukses, punya rumah 2, punya mobil lebih dari 2, bahkan punya sapi maupun kambing, ATM bledre, boleh ditarik modal kalian. Intinya saya sukses. Lah kalau saya kejepit, saya ketarik ini, saya nggak punya apa-apa, bahkan untuk berdiri aja saya megap-megap guys. Apanya yang mau ditarik mbak? Terpenting kamu kan udah dapet dari modalnya, udah balik, ada sisa keuntungan. Nah ini Mbak Erik Lestari, nominal 90.000, dia tanam 50.000, udah dapet untung 40.000 ya. Yang kedua, aku ini sekarang udah pembantu ya guys ya, udah kerja di rumah nih, udah nggak ada live-livean. Jadi kalau kalian yang rindu aku, nggak akan ada live guys. Oke, yang kedua, aku buka lagi nama Trias ya, Facebooknya teman aku Trias. Dia nanem 120, kurang lebih 1 tahun setengah, 1 bulannya dapat kurang lebih 2.000 per 10.000. Jadi 1 tahun nominal masuk ke dia itu ya, nominal masuk ke dia 20.000 kali 1 tahun, sudah 240.000 guys, 240.000 guys masuk ke tangan Facebook Trias. Nominal modal yang ditaruh di saya 120, dia udah dapet 240, udah dapet separuh hasil dari modal tersebut. Jadi kalau saya nggak mengembalikan, saya nggak salah dong, karena saya hancur, saya bangkrut. Kalian namanya nggak jelek,
Nasib kalian gak jelek, nasib kalian masih bagus. Nasib aku sangat buruk guys, sangat buruk. Mungkin kalian kalau jadi saya udah gak punya muka guys. Kalian jadi saya udah gak punya muka untuk memandang di sosial media. Tapi lain buat aku, masalah itu harus diselesaikan, bukan lari ngumpet, bukan sembunyi di mana aja. Harus kamu keluar dari sosmed, harus berucap, katakan apa yang harus kamu katakan kepada sosial media. Karena kamu di sosial media kan punya nama ya guys ya. Jadi kalau mungkin aku di sosial media itu gak dikenal orang, aku mau jahat 10 orang kali pun ditipu, gak bakalan setenar ini guys. Karena sosial media itu tahu nama aku ya. Jadi makanya aku di sini harus klarifikasi. Kalian mau bilang aku gak punya nyali, kalian mau bilang alah cemen lo, apa tuh kayak gini aja kemarin keluar-keluar, sekarang melempem kayak kerupuk. Nggak apa-apa mbak, lanjutin ya, lanjutin nggak apa-apa. Karena di sini kan saya tahu orang yang berkata seperti itu dia nggak ada sangkutan sama aku guys. Semua orang yang bersangkutan sama aku dia ada rasa mesakno gara aku, udah legowo sama aku. Harusnya yang bersangkutan itu yang marah-marah kan. Nah ini yang nggak bersangkutan nih yang ngebully. Nggak apa-apa mbak, kalian kan punya jari, punya mulut, bisa bicara, lanjutin, saya nggak apa-apa. Saya selagi masih bisa bernapas, tangan saya masih bisa menulis kalimat, bibir saya masih bisa berucap, saya mau minta maaf. Oke. Nah itu udah dapat 240. Ini yang ketiga lagi, Facebook Ani Toko Indo Taoyen. Nah Facebook Ani Toko Indo Taoyen, dia nanam berapa? 160.000. 1 tahun udah dapat berapa? Sebulannya aku ngasih dia 32.000. 32 kali 12, 384.000 guys. Ini masuk dana ke tangan Ani Toko Indo ya. Ani Toko Indo nih guys, lacak aja. Nah modalnya 160. Kamu bodoh Rum. Ya ini bodohnya aku guys, ini bodohnya aku. Gak apa-apa, bodoh mengakui diri bodoh, tapi masih bisa bangkit untuk menyelesaikan sesuatu dan menata kembali jalan yang rumit ini guys ya. Mbak Devina terima kasih ya, karena Mbak Devina, karena orang-orang yang udah ngebantu aku terjerat dari setan lingkaran ini ya. Ini aku ingin mulai lagi dari nol. Oke, dan ini 384.000, modalnya 160 ya guys ya. Udah dapat keuntungan berapa? Nggak main-main guys, sangat gila nih Arum. Bener guys. Jadi orang yang ada sangkutan sama aku, yang uang DP, uang gadai, itu paling nggak ada 500 guys. Nggak akan lebih. Kalau ada catatan yang keluar di sosmed itu misalkan lebih dari nominalnya, karena mereka mengukur harga jual, bukan harga pinjam di saya. Jadi jualnya sekian, dulu aku beli 20.000, padahal dia pinjam ke aku 10.000. Nah jadi mereka harus nulisnya 10.000 dong, jangan 20.000. Aku sempat kaget nih, kenapa nominalnya sampai Taiwan gitu kan, padahal ini nggak mungkin. Bahkan orang yang belum ngebayar pembayaran gadai aja ditulis. Nah ini kan nggak masuk akal juga kan, belum bayar kenapa ditulis gitu. Ya sudah, sama-sama salah, tapi terberat salahnya si Arum. Cuma kalau Arum mau tanggung jawab, itu harusnya diacungin dong. Dia nggak akan lari kemana-mana, dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara sendiri. Jadi orang yang mengklaim aku penipu, maling atau apa, terima kasih ya mbak ya. Pokoknya aku nggak akan membalas. Kalian ngomong apa deh, nggak akan membalas ya. Aku mau disenggol, kamu udah nggak punya nyali, mesti ngomong aja. Kamu kemarin keluar panas kayak orang kesetanan, kenapa sekarang melempem kayak pitik kejekur kali gitu kan. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Karena orang mengaku salah bukan berarti orang kalah. Orang mengakui semuanya dan mau merubah sistemnya dan mau bertanggung jawab, justru itu orang yang bagus ya, daripada orang kaya tapi nggak mau mengakui kesalahannya dan nggak mau mengembalikan hak orang lain, itu jauh lebih buruk ya. Oke, nah terus ini satu lagi, tadi aku bahas kan Ani Toko Indo. Nah yang aku bahas lagi Adi Yohanes.
selaku pacar aku ya. Jadi kalau kalian beranggapan aku berpacaran sama wanita ke wanita gitu kan, nah ini dosa aku yang nanggung mbak. Mau dia seperti apa, ini dosa aku yang nanggung mbak. Ini dosa aku yang nanggung ya mbak ya. Jadi kalian mengklaim aku seperti apa gitu kan, aku tetap pada pendirian aku. Beginilah cara aku guys, aku nggak mau mengganggu pribadi orang lain. Kamu mau pacaran sama bojone orang, kamu mau kelan sama orang yang gimana, itu urusan kamu. Dan aku jalan sama Adi Yohanes itu kurang lebih 5 tahun ya. Kalau kalian mengatakan apa-apa dipakai buat Hanes, dipakai buat operasi, dia nggak pernah operasi guys. Dia beli barang pakai uang dia, dia materi ke aku, dia enggak. Dia itu invest 100.000, investnya kurang lebih 1,5 tahun. Jadi dia udah dapat 150.000 guys dari aku. Dan dialah orang satu-satunya yang sudah menganggap modal dihanguskan. Dia nggak meminta modal balik karena dia melihat aku apa, kecepit, udah bangkrut, udah nasibnya hancur di depan mata gitu ya, udah hancur di depan mata, pasti mau diminta. Disitulah rasa kemanusiaan dia tuh ada. Jadi dia menghanguskan modal yang ada di aku, nggak minta kembali gitu. Jadi tolong netizen ya, jadi tolong netizen yang beranggapan bahwa uangnya dipakai sama dia itu nggak bener. Dia beli barang-barang dari Timberland, dia tuh pakai uang dia guys. Dia aja nggak liburnya itu 1 tahun 1 kali guys. Dia nggak pernah libur tiap minggu, nggak pernah. Dia liburnya 1 tahun sekali, dan itu dia beli barang, itu aku yang ngebantu. Itu pun dipotong pakai uang dia guys, nggak ada gratisannya. Jadi tolong kalau yang beranggapan dia ikut makan uang aku, ikut kerjasama, dan ada yang menyudutkan Mbak Devina makan uang aku maupun Mbak Via makan uang aku, nggak bener. Uang aku larinya ke bosku, ke nenekku, ke invest. Itulah lingkaran yang menjerat aku guys. Masih untung aku nggak bunuh diri ya kan, masih untung nih guys, karena sesuatu itu harus diselesaikan ya, dihadapi, bukan bunuh diri nggak akan menyelesaikan masalah guys. Nah ini aku masih tegar. Nah aku berharap buat cece kalau yang masih mau ngebeli barang dari aku, beli secara cash. Sekarang nggak ada kreditannya ya, jadi toko yang ngirim, bukan aku sekarang keluar masuk rumah udah susah. Jadi kalau kalian yang nebus barang gade, aku bisanya keluar ke toko 3 hari sekali, karena majikan aku juga udah tahu kasus ini. Makanya kalau aku mau keluar ngambil barang gadai, aku harus izin bilang dulu mau ngambil barangnya teman aku yang digadaikan gitu. Pokoknya buat teman-teman semuanya, kalau kalian merasa jualan nggak dapat untung, memegang sistem invest, berhentilah, jangan dilanjutin. Kalau nggak nasib kalian sama kayak Arum, gali lubang tutup lubang guys. Ini jangan mau kayak aku. Mungkin kalau kalian jadi aku udah nggak punya mental guys. Kalau aku ketemu sama siapa di pasar malah orangnya nangis lihat aku. Kenapa kamu nangis? Kamu kuat Jarum? Ya gimana, orang masalah kan harus diselesaikan, bukan lari cuma aku nunggu waktu diizinin sama Koko Faisal untuk klarifikasi dulu. Kalau udah klarifikasi baru aku akan posting sebagai reseller gitu. Jadi buat semuanya mbak-mbak ya, terutama ini tadi aku udah bahas, minta maaf buat seluruh jajaran yang udah dirugikan secara fisik, secara mental, secara waktu, secara uang, dirugikan sama Arum. Saya meminta maaf dari lubuk hati ya, dan saya juga berjanji saya nggak mau main kasar omongan, saya akan jaga lisan saya, dan saya nggak mau menyakiti hati para bakul lain. Saya akan berjualan seperti orang lain, nggak akan mematikan harga orang lain ya guys ya. Mereka menjual harga
harga sekian, biarkan. Saya menjual harga sekian, biarkan. Saya nggak akan membanding-bandingkan lewat foto orang lain. Nah, di sini saya akan berjualan secara pemikiran saya sendiri, dan itu saya sebagai reseller, bukan sebagai pengirim ya. Saya reseller. Jadi dari sinilah saya mencari rezeki lagi, semata-mata hanya untuk apa? Mengembalikan hak-hak orang lain. Kalau hanya mengandalkan gaji saya nggak cukup ya. Gaji saya cuma 20 lebih 500. Saya harus cari lagi di online, tapi sebagai reseller, karena saya udah nggak bisa mengirim lagi. Dan buat kalian yang mau mengirim barang ke saya, mau menjual barang ke saya ya, Mas Taiwan, tolong dijual di toko-toko aja Mbak, saya udah nggak bisa bantu gitu. Nah, buat yang kredit, kembali uang ya. Kalau mau yang diminta uang, aku balikin uang. Kalau yang mau diminta barang, aku akan pikir-pikir lagi guys ya. Nggak apa-apa, yang mau menertawakan aku boleh, tertawakanlah Mbak, tertawakanlah ya, nggak salah kok guys. Hak kalian menertawakan saya, kewajiban saya meminta maaf kepada publik, kan gitu bener kan? Aku gini ya, jualan sedikit untung sedikit, nggak ngambil resiko tinggi. Nah, itu jauh lebih bagus daripada kak saya nih. Kak saya memegang uang orang, harus ngasih hasil kepada orang, resikonya lebih tinggi jangan ngambil yang seperti saya lakukan gitu ya. Dan buat orang yang udah masuk ke pemblokiran ya, nanti kalau ada waktu saya buka lagi ya, saya buka lagi biar kita bisa berteman. Karena faktanya ya, kesalahpahaman ini saya akan luruskan kepada kalian. Saya mengakui kesalahan saya ya. Semoga kita bisa berteman lagi, seperti halnya kalian pembeli butuh barang bisa cari aku, atau mungkin cari ke orang lain ya. Dan juga buat Mbak Cecil ya, buat Mbak Cecil, orang yang udah aku tuduh melaporkan aku, saya minta maaf lagi, karena kamu kemarin juga udah minta maaf ke saya ya, lewat WhatsApp udah minta maaf. Saya juga minta maaf sama kamu, saya udah menuding kamu penyebab segalanya ya. Jadi kita sama-sama salah ya, kita sama-sama salah, punya ego masing-masing, dan kita mengakui diri kita salah. Dan aku berpesan sama kamu, hati-hati, karena kamu masih memakai rekening pribadi buat transaksi. Jangan sampai kejadian aku di gadang-gadang ke perpajakan menimpa kamu hati-hati ya Mbak. Jadi kita sama-sama mengakui ya. Buat Mbak Cinta atau siapa yang udah dirugikan ya, saya meminta maaf buat seluruh media sosial, karena kasus saya ini menggegerkan, geger banget guys. Mungkin kalau saya gegernya gara-gara telanjang, saya udah malu itu, aku udah nggak bisa Facebookan. Tapi karena di sini kan gegernya itu karena keuangan ya guys ya, karena kredit, karena gade ya. Jadi ini bukan memalukan saya ya, saya masih punya nyali untuk berhadapan Facebook ke live. Tapi kalau saya udah telanjang, saya udah diawar-awar, itu foto saya yang kayak video-video seronok, aku udah nggak bisa ngebayangin guys. Itu udah mental aku udah jatuh banget ya. Jadi kalau mungkin kalian dengar dari ucapan maaf saya di sini ya guys ya, kalian bisa share buat orang-orang yang belum mendengarkan saya permintaan maaf, bantu share ya guys ya. Jadi kedepannya aku ya, bukan kita ya, aku mulai menjaga lagi lisan aku udah mau ngontrol. Kalau yang mungkin pesan barang belum direspon, Mbak SMS aku pakai kata-kata kasar, aku tetap legowo, aku mau nyonggong ngisor guys ya. Jadi mengalah bukan berarti kamu kalah maupun salah, tapi dari kasus ini saya memang benar salah, saya salah guys, tapi saya mau tanggung jawab ya. Saya nggak akan lari ya. Saya bukan orang kaya guys, tapi saya bukan orang yang uangnya banyak, karena di sini saya bangkrut guys. Uang saya mengalir kepada orang-orang yang berinvest ya, orang-orang yang berinvest guys. Tapi saya cuma ini aku nggak bisa nahan ya guys ya. Jadi biarkan aku nangis ya, khusus yang ini biarkan aku menangis. Jadi buat satu dari kata ini, aku nggak bisa tahan air mataku untuk mengeluarkan kalimat ini. Buat mbak-mbak yang menggadai, lain waktu, next time
kalau kalian butuh uang, kalian punya barang, dan kalian belum gajian, pasti kalian akan ingat aku. Kalian akan ingat kebaikan yang udah aku ulurkan kepada kalian, ya. Akan ingat kebaikan yang udah aku ulurkan kepada kalian. Coba aku masih baik sama Ciarum, pasti Ciarum udah bantu aku gade. Bunganya sekian, rendah banget. Aku pakai 1 tahun, bahkan ada yang anniversary 2 tahun pinjaman 50.000 2 tahun ada. Aku nggak berani nyebut, aku masih jaga privasi, ya. Aku masih jaga privasi anak-anak yang udah ngegade di aku. Nah, jadi aku cuma berpesan pada anak-anak yang udah gade lewat jasa aku, next time kalau kalian butuh uang, kalau kalian gak mau menjual barang, pasti kalian akan ingat aku. Ingat kebaikan yang udah Ciarum ulurkan kepada aku. Ada yang 5 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan 2 tahun, ya. Pasti kalian akan ingat. Karena kadang-kadang menjual sesuatu, menjual emas 99, sekarang butuh uang dijual, kalian gak akan mudah untuk membelinya lagi, Menjual harga 10.000, kalian mau beli lagi 10.000, kadang susah kalau gak cara kredit. Tapi kalau kalian butuh 10.000, aku butuh pinjaman gade aja, aku mau menjual eman-eman, aku kalau udah dijual nggak bisa beli lagi gitu kan. Kalian akan inget sosok Arum, ya, karena aku udah ngebantu kalian itu udah lebih dari 60 orang, guys. Aku nggak pernah meminta imbalan, ya. Jadi 10.000 itu memang benar-benar 200. Aku nggak pernah meminta imbalan dari ini. Jadi dari gadai aku murni bantu kalian, ya. Tolong ingat saat kalian butuh uang, ingatlah kebaikan aku, ya guys, ya. Jangan cuma ingat jahatku aja, ya. Ojo ingat jahatku tok, guys. Aku ki wong jahat, tapi ojo inget jahatku. Masih aku jahat, ya aku tahu berharga, tahu hadir di hati kalian, guys. Jadi imbangi dong, imbangi jahatku, imbangi sama kebaikanku, gitu ya teman-teman. Aku mau ngomong apa lagi nih, guys? Kayaknya udah aku ngomongin semua buat media massa nih, ya. Iya, karena apalagi nih, ya, kalau yang ngomongin aku gimana, alah itu mah akal-akalannya Arum, gak apa-apa dia. Kalian boleh berimajinasi, kalian boleh punya pikiran yang jelek tentang aku, tapi aku wajib meluruskan apa yang udah menimpa aku selama ini ke publik, ya, biar gak ada salah sangka yang lain-lain gitu, ya. Pokoknya buat semua teman-teman, aku yakin dan aku tahu dan aku masih ingat, buat semua teman-teman yang udah dapat barang kreditan, kalian juga pasti ingat aku. Karena Ciarum lah, aku bisa beli barang kredit ini dengan harga rendah. Ada bukti kok. Pasti akan ingat, ya. Jadi nggak sekarang mungkin ingat, saat kamu mungkin kadang mau tidur mikir-mikir, Ciarum kok udah kayak gitu banget ya, sampai dia rewer di media sosial. Dia masih mentalnya itu masih berusaha untuk kuat ngadepin orang-orang. Kalau aku mungkin udah nggak kuat, ya. Tapi Ciarum juga, ya, yang udah ngebantu aku kredit sampai aku punya barang kayak gini. Coba kalau aku beli di toko mau nyalainin sampai 20.000, nggak mungkin juga. Jadi kalau kredit 3 kali 4 kali aku dapat barang karena dia juga dari tangan dia juga, ya, aku bisa membeli barang tersebut. Nah, jadi pokoknya buat semua yang mungkin mengambil kesempatan dari kasusku ini dijadikan bahan ocehan, dijadikan aset untuk menaikkan follower atau apa, saya ikhlaskan, nggak apa-apa, lanjutkan aja mbak, nggak apa-apa. Jika itu berharga buat kalian, ya guys, ya, lanjutkan sesuai pemikiran kalian. Saya cuma mau meminta maaf sebelum saya nggak bisa bernafas, ya. Intinya kalau saya udah minta maaf kayak gini kan aku udah plong gitu, ya guys, ya. Kita kan nggak tahu
kita nggak tahu besok atau nanti malam saya nasibnya gimana, kan nggak tahu ya guys ya. Karena apa ya, semua kan kuasa ilahi ya guys ya. Terpenting selagi saya masih bisa bernapas, selagi saya masih bisa ngomong, saya berusaha untuk maaf dari hati saya buat orang-orang yang udah saya zolimi ya, gitu. Jadi pesan saya buat bakul-bakul lain, hati-hati ya, hati-hati yang masih jualan pakai data pribadi. Pokoknya hati-hati ya. Saya berdoa yang baik buat kalian. Kemarin saya udah jahat ya, kemarin saya udah jahat sama kalian, udah bilang mau ngelaporin kalian. Saya nggak bisa, saya nggak boleh zolim ke kalian kayak gini. Anggap saya ketangkep kayak gini, itu udah resiko. Jangan menyalahkan siapapun ya, jangan menyalahkan siapapun. Nah, jadi ini nanti saya bulan 3 finish kontrak. Kalau saya masih dikasih izin di sini juga saya tambah kontrak. Kalau nggak dikasih izin ya nanti aku pikir-pikir lagi gimana ke depannya. Jadi saya akan gunakan waktu sisa beberapa bulan ini secara baik-baik. Karena apa? Karena sebenarnya saya diawasi guys, dan saya harus merubah karakter saya harus merubah cara pola pikir saya juga. Biar apa, yang mengawasi saya itu nggak akan punya pemikiran yang negatif lagi, bahwa anak ini juga bisa berubah lebih baik lagi, dan bisa menunjukkan tanggung jawab yang nyata-nyata, bukan cuma omongan gitu. Ada yang mau bertanya dari apa kasusku ini? Mungkin saya akan jawab. Dari tadi kan kalian kan